anzalallahu da'an illa anzalallahu shifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqul hadits kitabullah wa khairul huda hudan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita terlebih dahulu memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala kenikmatan, baik itu nikmat sehat, nikmat luang waktu, terutama nikmat iman dan Islam. Semoga nikmat yang sehat dan luang waktu tersebut kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan terhadap nikmat iman beserta Islam kita. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada uswah kita, qudwah kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari sebuah kitab yang bernama Kitab Fathul Bari karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dalam pembahasan kitab ini, kita akan mempelajari kitab pengobatan. Sebagaimana background saya sebagai herbalis atau pengobat klasik, maka kita akan mengkaji kitab ini dari sisi pengobatan. Dan insya Allah bab ini kita awali dengan bab sebuah hadis yang berbunyi, ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifa. Kitab Tib, kitab yang menjelaskan tentang pengobatan. Bab ma anzalallahu da'an illa anzalallahu shifa. Bab yang menerangkan tentang tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan penyakit kecuali dengan itu pula, ya, turunnya penyakit Allah menurunkan obat. Hadis ini menunjukkan bahwa yang menjadikan sakit ataupun kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan seorang tabib, pengobat, sinse, ataupun kepakaran dokter. Ya. Terkadang, ya, seorang pengobat itu bisa mengobati penyakit dan sembuh. Terkadang pula ada yang tidak sembuh. Bahkan dua orang dengan penyakit yang sama, yang satunya sembuh, yang satunya tidak sembuh. Ya, itu artinya semuanya itu ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang harus dipahami oleh pasien, oleh pengobat, siapapun itu, ya. Maka jika ingin berobat, maka mintalah kepada sumber penyembuh. Sumber penyembuh itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya.
Kemudian dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ya, an Abi Zubair an Jabir an Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Abi Zubair, dari Jabir, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, annahu qala, beliau bersabda, likulli da'in dawaun, setiap penyakit itu ada obatnya. Fa idza usiba dawa, apabila telah ditemukan penawarnya, penawar penyakit itu, da'in, maka berobatlah. Ya, berobat dengan penawar tersebut. Baro'a, maka apabila cocok penawar itu, ya, bagus, maka baro'a, penyakit itu akan hilang, akan sembuh. Biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Biidznillah azza wa jalla, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Artinya mencari sebab musabab atau sebab kesembuhan itu diperbolehkan. Ya, maka untuk mencari kesembuhan itu yaitu dengan berobat. Ya. Dengan berobat, tentunya dengan berobat kepada orang yang menguasai ilmu pengobatan, dan berobat dengan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Artinya berobat jauh dari kesyirikan, jauh dari keterlibatan jin dalam mengobati penyakit tersebut dan lain sebagainya. Jadi, ya, faiza usiba dawaun da'i baro'a bi'idznillah. Ya, kalau ditemukan penawar obat tersebut, kita berobat, maka penyakit itu akan hilang. Artinya, ya, mencari penyebab kesembuhan itu diperbolehkan. Qauluhu Bismillahirrahmanirrahim, Kitabut Tib. Beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim, Kitabut Tib. Para ulama selalu memulai tulisan mereka dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya dengan kalimat Bismillah. Ini pun yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menulis surat kepada Heraklius dengan bunyi Bismillahirrahmanirrahim, Mim Muhammadin Abdillahi wa Rasulihi ila Herakl Azimir Rum. Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya, kepada Heraklius, pembesar Rum. Aslim taslam. Kira-kira seperti itulah bunyinya. Dan ini dimulai dengan kalimat Bismillah. Dalam sebuah hadis bahwasanya dikatakan kullu mri'in zibalin la yubdahu fihi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Segala urusan yang tidak dimulai, ya, segala urusan yang mempunyai kebaikan, kemanfaatan yang tidak dimulai dengan padanya Bismillah, maka terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun hadis ini ada yang mendoifkan, namun isinya tidak bertentangan dengan amaliyah para nabi, amaliyah Rasulullah, ya, diawali dengan Bismillah. Begitu pula yang diucapkan oleh Nabi Sulaiman alaihi wasallam saat menulis surat, ya, diabadikan dalam surat An-Naml ayat 30. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sungguhnya surat itu dari Sulaiman dan
isi surat itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kesimpulannya bahwasanya para ulama ya menganjurkan, ya bersepakat para ulama menganjurkan setiap perbuatan yang di dalamnya ada kebaikan maka diawali dengan kalimat zikir, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam. Mungkin pembahasan tentang kitab Tib, ya awal pembahasan kitab Tib ini kita akhiri. Insyaallah kita akan bertemu di lain kesempatan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa sayyidil muslimin wal muslimat. Innallaha huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.